Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan quwwatan wa madadan tahmi biha ruha wal jasad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah RPA rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat maunahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk senantiasa melakukan ibadah di hari-hari menjelang akhir bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita selama 1 bulan penuh ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar kita untuk melebur dosa-dosa kita kepada Allah dan sekaligus ikhtiar kita dalam mendekatkan diri taqarruban ilallah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan keberkahannya untuk kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah RPA rahimakumullah. Bulan Ramadan akan segera berlalu, bulan yang oleh Allah diberikan kelimpahan rahmat, kelimpahan berkah, kelimpahan maghfirah, kelimpahan nikmat akan segera meninggalkan kita semua. Di sisi lain kita akan menyambut bulan Syawal, bulan penuh kemenangan. Di satu sisi hati kita senang, tapi juga di satu sisi ada rasa kesedihan yang hinggap di hati kita. Karena memang akan berlalu bulan Ramadan di mana kita sendiri merasakan begitu nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Terlebih kemuliaan bulan Ramadan ini bertambah karena di dalam bulan Ramadan ada peristiwa nuzulul Quran, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama kita, karena keberkahan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi tuannya, penghulunya bulan di antara bulan-bulan yang lain. Di sisi lain juga dikatakan uzila fiha kitabun dzu qadrin. Di dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia di antara kitab Allah yang lain. Biwasitatin malakin dzi qadrin. Kemudian Al-Qur'an diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Sehingga malaikat Jibril ini juga disebut sebagai Sayyidul Malaikah, penghulu atau tuannya para malaikat. Kemudian ala rasulin dzi qadrin, kemudian diberikan kepada Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lain, yaitu Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW, li ummati dzatin qadrin. Dan kemudian nanti disebarluaskan, diberikan kepada umat yang mulia, umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah syukur yang harus kita senantiasa ikhtiarkan terus selama umur hidup kita, selama nafas masih bisa kita hirup, selama kita masih diberikan kesempatan ada di dunia ini. Syukur yang tiada tara adalah syukur karena Allah menakdirkan kita semua sebagai umat dari Nabi terbaik, Rasul terbaik, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jamaah RPA rahimakumullah. Di dalam 1 bulan ini mungkin tidak hanya kita, tapi hampir semua umat muslim merasakan ketenangan dan kelapangan hati, terutama dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bagaimana kita begitu mudah untuk tergerak melakukan ibadah-ibadah sunnah, qiyamul lail, sholat tarawih,
dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah sosial, bersedekah dan sebagainya. Itu semua karena tidak lain dan tidak bukan adalah keberkahan Ramadan itu sendiri. Begitu mudah kita mencapai dan meraih ketenangan dan kelapangan hati. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil yang kita kumpulkan, setidaknya ada 5 kunci dalam kita berupaya ikhtiar meraih ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama adalah kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Maka ini poinnya, takwa kepada Allah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, taqarruban ilallah wa khurujan minal ma'siyah, sekaligus juga ikhtiar kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah yang mana itu bisa membuat amarah Allah, bisa membuat ketidaknyamanan, ketidaksukaan Allah kepada kita sebagai hambanya. Kemudian kunci yang kedua adalah berzikir dan selalu mengingat Allah sebagai zat yang maha menciptakan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Terlebih di bulan Ramadan, kita senantiasa diajarkan untuk zikir kepada Allah, mengasah lisan. Dari mulai terasahnya lisan, harapannya adalah masuk ke dalam relung hati, sehingga dalam kita berzikir kepada Allah, endingnya adalah tidak hanya lisan yang berucap, tapi juga hati yang bertutur dan terejawantahkan dalam bentuk laku yang senantiasa mengarah kepada jalan yang Allah ridhoi. Kemudian kunci yang ketiga adalah senantiasa bertaubat, berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrih. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi taubat dan sikap untuk berserah diri dan menggantungkan segala urusan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang wajib kita lakukan, hal yang harus kita prioritaskan, karena memang segala sesuatu ini Allah yang menciptakan, Allah maha segalanya, dan hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon pertolongan. Kemudian yang keempat adalah memperdalam ilmu Allah, senantiasa terus menghidupkan ilmu Allah, senantiasa thalabul ilmi. Dengan kita terus menuntut ilmu, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk, manusia butuh kepada Allah, manusia tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Semua itu datang dari Allah. Semua itu berkat, ridho, dan barakah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Thalabul ilmi itu menjadi penting karena ilmu yang bermanfaat al-ilmu yuntafa'u bihi ini adalah nantinya menjadi salah satu di antara 3 amal yang tidak akan pernah terputus. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah memasuki alam selanjutnya, alam barzah, dan nanti dibangkitkan, dihisab, dan nanti masuk ke dalam alam keabadian. Mudah-mudahan melalui itu semua kita masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung menjadi penghuni jannah firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RPA rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kunci ketenangan hati adalah kita senantiasa menolong sesama, saling menebarkan salam, saling menebarkan kedamaian kepada sesama. Terlebih sebentar lagi ini bulan suci telah selesai, kita memasuki bulan Syawal, di mana kita harus memulai membuka lebar-lebar pintu maaf untuk sesama, dan juga kita harus berikhtiar untuk senantiasa
mendapatkan kehalalan atas kesalahan kita kepada sesama. Ada salah satu khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika pertama kali memasuki kota Yasrib atau Madinah saat ini, ketika beliau hijrah dari Makkah. Khutbah beliau, pesan beliau cukup singkat. Apa itu? Wa afsus salam wa at'imut ta'am. Tebarkanlah salam dan saling berbagilah makanan kepada sesama. Ini menjadi isyarah dan simbol bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin bisa tercapai jika memang kita senantiasa afsus salam, saling menebar kedamaian, menebarkan salam. Untuk itu momentum yang sangat tepat ketika sudah masuk di bulan Syawal, kita senantiasa mengurangi dosa-dosa yang itu akan mengikis persaudaraan di antara kita sebagai umat muslim. Terlebih di dalam kitab Minahus Saniyah, syarah kitab Wasiatul Mustafa yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani, di dalam wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di antara 7 amal tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ada 7 amal yang menurut malaikat Jibril itu berpotensi mendapatkan pahala dan ganjaran yang begitu besar. Salah satunya adalah wasulhi bainal isnain, menjadi juru damai di antara 2 orang yang bertikai. Maka ibadah sosial tidaklah dikesampingkan di dalam agama Islam. Justru ibadah sosial harusnya menjadi output dari kesolihan spiritual kita. Sekali lagi, menyambut bulan suci, menyambut bulan Syawal, marilah kita senantiasa membersihkan hati, meninggalkan sifat iri dengki terhadap sesama,